Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Sultan Pambelo dengan NPM 18180110006. Di sini saya mendapatkan tugas tambahan untuk blog DMS mengenai kenapa pada skenario pasien dikatakan bukan frozen shoulder dan menjelaskan mengenai biomekanika dari otot quadriceps femoris dan hamstring. Yang pertama saya akan menjelaskan kenapa dari skenario tersebut pasien tidak dapat dikatakan frozen shoulder. Jadi frozen shoulder atau yang kita sebut sebagai adhesive capsulitis itu adalah gangguan pada kapsul yang menyelubungi otot dan tulang maupun persendian pada daerah bahu. Jadi pada adhesive capsulitis ini adanya pembengkakan atau perlekatan pada kapsul tersebut sehingga seseorang tidak dapat menggerakkan bahunya secara normal atau sebagaimana mestinya. Nah, pada skenario tersebut dijelaskan bahwa seorang pasien itu mengalami nyeri ketika menggerakkan bahunya. Untuk membedakan penyakit adhesive capsulitis dengan penyakit yang lain seperti penyakit pada otot yang berada di sekitar bahu, kita dapat membedakannya dengan cara menggerakkan bahu tersebut secara aktif maupun pasif. Untuk adhesive capsulitis ataupun yang disebut juga frozen shoulder, keterbatasan gerak terjadi secara pasif maupun aktif. Jadi ROM pada bagian bahu itu akan terbatas secara aktif maupun pasif. Bagaimana maksudnya aktif maupun pasif? Kalau misalnya aktif itu ketika si pasien itu menggerakkan sendiri anggota geraknya. Jadi ketika menggerakkan sendiri anggota geraknya, dia mengalami nyeri atau keterbatasan. Sedangkan kalau pasif itu dibantu pergerakannya oleh orang lain. Nah, ketika adanya keterbatasan ROM secara aktif, itu bisa berkemungkinan adanya frozen shoulder maupun penyakit pada otot di sekitar bahu. Tapi ketika sudah ada keterbatasan secara pasif pada bagian bahu, itu sudah dapat dikatakan pasien tersebut mengalami frozen shoulder, dan untuk itu disingkirkanlah penyakit pada otot di sekitar bahu. Kenapa? Karena ketika anggota bahu ini digerakkan secara pasif, maka otot-otot yang berada di sekitar bahu tidak berkontraksi dan tidak bekerja. Jadi apabila si pasien mengalami keterbatasan gerak secara aktif maupun pasif, maka dapat dikatakan pasien tersebut mengalami frozen shoulder ataupun adhesive capsulitis. Jadi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai biomekanika dari otot quadriceps femoris dan otot hamstring. Untuk otot quadriceps femoris itu adalah otot yang terletak pada bagian anterior dari femur. Dia memiliki beberapa bagian, yaitu vastus lateral, vastus medial, sama vastus intermediate, yang dimana nanti vastus-vastus tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk vastus vastus lateral itu dibagi menjadi dua, yaitu ada vastus lateral longus sama vastus lateral oblik. Nah, untuk vastus lateral yang oblik ini tidak memiliki fungsi untuk ekstensi maupun fleksi. Jadi dia hanya menjaga supaya patella itu tidak mengalami dislokasi atau perpindahan trek pada patella atau pada sendinya. Nah, untuk yang quadriceps femoris yang bagian vastus medial oblik, itulah yang berfungsi untuk berfungsi besar untuk ekstensi tungkai. Jadi untuk quadriceps femoris ini keseluruhan itu fungsinya untuk ekstensi pada tungkai. Nah, sedangkan untuk hamstring itu kebalikannya. Hamstring digunakan untuk fleksi tungkai maupun fleksi panggul. Jadi berfungsi sekali ketika seseorang berubah posisi dari berdiri ke jongkok. Jadi yang berperan penting dalam jongkok itu adalah otot hamstring.
Untuk bagiannya, hamstring itu dibagi menjadi 3, yaitu subtendinosus, submembranosus, sama bicep femoris. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.